Terus abis itu kita langsung masukin lagi MySQL spasi min urut, terus langsung kita enter. Setelah itu masuk MariaDB, kita langsung masukin create database. Terus kita ketik sesuai nama yang kalian buat, kita ketik stick underscore abuba, terus titik 2 tapi titik 2 koma, terus langsung enter. Setelah itu langsung masukin lagi use stick underscore abuba titik koma, langsung kita enter. Setelah itu dari kita enter di atas tadi, kita langsung masukin create table, masukinnya huruf besar semua. Setelah create table, terus kita masukin create table pelanggan spasi buka kurung ID underscore pelanggan. Terus jangan langsung ditutup, kita tulis in pakai huruf kapital semua. Langsung kita masukin buka kurung angka 11 tutup kurung. Terus langsung kita masukin not 0 L nya 2 pakai caps lock semua, primary key. Terus jangan lupa pakai koma, baru di enter. Setelah itu nongol tanda panah, kita langsung masukin nama underscore pelanggan. Terus kita masukin varchar pakai caps lock semua. Langsung kita masukin angkanya pakai buka kurung, jangan dispasi, langsung buka kurung 100 tutup kurung koma. Langsung kita enter, masukin lagi alamatnya varchar caps lock, terus kita buka kurung angka 100 tutup kurung koma, langsung kita enter lagi. Setelah itu tulis telepon varchar caps lock, terus kita buka kurung, ikutin sama yang kayak di atas. Kita angkanya kita masukin tutup kurung koma. Kalau kita udah selesai, kita tutup kurungnya 2 kali. Habis itu baru titik koma, langsung kita enter. Habis itu udah nongol yang MariaDB stick abubanya, langsung kita masukin kayak yang di atas lagi, create table, tapi bukan pelanggan tapi meja, create table meja, terus buka kurung ID underscore meja, pakai in lagi, terus buka kurung angka not 0 primary key, koma, langsung enter. Masukin nomor underscore meja, terus varchar caps lock lagi, masukin angka, dibuka kurung dulu, baru ditutup koma, baru enter. Kita terus lanjutin kayak yang di atas, terus enter, masukin lagi kapasitas, kita langsung masukin in ya, in buka kurung angka, terus tutup kurung. Habis itu kalau misalnya emang udah selesai, kita tutup kurungnya 2 kali, terus titik koma, baru kita enter. Nah lanjut kayak tadi lagi, tapi kita udah bukan create table meja, bukan create table pelanggan lagi. Yang belum kita masukin berarti create table reservasi. Terus langsung ID-nya ID reservasi, ID underscore reservasi, in, terus buka kurung angka, tutup kurung, baru not 0 L nya 2 primary key, caps lock semua, terus koma, enter. Setelah itu kita masukin tanggal underscore reservasi. Kalau tanggal berarti kita pakai date caps lock semua, koma, langsung kita enter, nggak usah pakai angka. Habis itu ada kita masukin waktu underscore reservasi, pakai waktu pakai time berarti, koma, habis itu kita langsung enter. ID underscore pelanggan, masukin ID pelanggan, pakai in, terus baru dimasukin angka, buka kurung angka, tutup kurung koma, baru di enter. Terus masukin lagi ID mejanya, kita pakai in lagi, pakai buka kurung pakai angka, tutup kurung, baru koma, baru kita enter. Terus abis itu baru kita masukin kita masukin foreign key, buka kurung ID pelanggan. Setelah itu kita tutup kurung, baru kita masukin reference pakai caps lock semua. Habis itu kita tulis pelanggan,
buka kurung lagi, ID pelanggan. Kita tutup kurung, terus koma. Habis itu baru kita enter. Dari sini koma, habis itu baru kita enter. Nanti kita tulis lagi sama kayak yang awal. Tapi bedanya kan foreign key, ID, meja. Reference meja, udah bukan pelanggan. Kita tulis meja, kita ganti pelanggannya jadi meja, koma, kita tutup kurungnya 2 kali, baru titik koma, enter. Terus kita masukin create table-nya, kita ganti jadi transaksi. Tadi kan reservasi, kita ganti jadi transaksi. ID reservasi kita ganti jadi transaksi, ID underscore transaksi. Habis itu kita enter, kita masukin ID reservasinya. Terus kita masukin in caps lock, buka kurung angka, tutup kurung, koma, habis itu enter lagi. Terus kita masukin ID, kita masukin total pembayaran, berarti kita total underscore bayar. Terus kalau total itu jumlah itu kita masukin desimal, caps lock, bahasa Inggris decimal. Terus kita buka kurung, masukin angka, tutup kurung, baru koma, kita enter lagi. Terus kita masukin lagi. Kalau misalnya kita mau nggak usah perlu ngetik-ngetik lagi, tinggal ada tanda panah atas, tinggal kita pencet-pencet aja, nanti dia nongol. Kita masukin lagi yang foreign key, buka kurung ID reservasi, tutup kurung reference, terus reservasi. Kita buka kurung lagi, kita masukin ID si reservasi. Habis itu kita tutup kurung 2 kali, baru titik koma, baru kita enter. Masukin lagi kayak yang tadi, pakai tab panah atas, tap, ketemu create table, kita ganti transaksinya jadi create table detail underscore reservasi. Habis itu kita masukin buka kurung ID, transaksinya kita ganti jadi ID underscore detail reservasi. Terus sama kayak tadi udah kan ya, in buka kurung angka 11 not 0 primary key, koma, enter. Langsung kita masukin ID reservasinya. Setelah itu in caps lock, kita masukin angka lagi, buka kurung lagi, angka, tutup kurung, koma, baru kita enter lagi. Terus kita masukin lagi jumlah tamunya. Jumlah tamu berarti kita pakai in, buka kurung 11, angkanya masukin, tutup kurung, koma, lanjut, kita enter lagi. Habis itu kita masukin catatan pakai masukin catatan varchar. Habis itu kita masukin angka lagi, tutup kurung. Kalau emang udah cukup, harusnya 2, jadinya ini kita masih tulis, jadinya kita masukin koma, terus kita enter, masukin lagi yang tadi pakai tanda panah. Udah ketemu foreign key, kita masukin lagi reservasi, langsung kita enter. Setelah table selesai dibuat, kalian perlu mengisi data awal ke table-table tersebut. Seperti contohnya, insert into table pelanggan. Diisi isinya seperti ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan juga nomor teleponnya. Lanjut untuk yang kedua, kita pakai panah ke atas saja. Kita ganti ID pelanggannya, nama pelanggan, dan untuk alamatnya juga diganti sesuai keinginan kalian.
Lanjut data ketiga, kita ubah lagi ID pelanggan ketiga, nama pelanggan ketiga, alamat pelanggan ketiga, dan nomor pelanggan yang ketiga juga. Selanjutnya data pelanggan yang keempat, kita ubah lagi ID pelanggan keempat, nama pelanggan keempat, alamat pelanggan keempat, dan nomor telepon keempat juga. Selanjutnya mengisi data untuk tabel meja. Kita ubah dulu insert into meja. Diganti lagi ID mejanya, nomor mejanya, dan kapasitas mejanya. Untuk meja kedua, kita ganti ID meja kedua, nomor meja kedua, dan kapasitas mejanya. Terakhir untuk isi data meja yang keempat. Selanjutnya mengisi data untuk tabel reservasi. Isinya ada ID reservasi, tanggal reservasi, waktu reservasi, ID pelanggan, dan ID meja. Diketik saja sesuai yang tertera di atas. Selanjutnya, data reservasi kedua dibuat sama saja seperti yang atas, tinggal diganti saja untuk angka-angkanya. Dibuat hingga sampai reservasi keempat.
Selanjutnya kita buat data untuk tabel transaksi. Isi dari tabel transaksi ada ID transaksi, ID reservasi, dan total bayar untuk reservasi tersebut. Dibuat sama untuk transaksi ke 2 sampai 4, diganti-ganti saja angka-angkanya yang sesuai kalian inginkan. Yang terakhir, kita input data detail reservasi. Kita ubah dulu menjadi detail reservasi. Isi dari detail reservasi ada ID detail reservasinya, ID reservasi, jumlah tamu, dan catatan dari si pelanggan. Selanjutnya, untuk melihat tabel yang sudah kita buat, ketik show tables. Kita ketik desk pelanggan. Desk meja. Desk reservasi. Desk transaksi, dan yang terakhir adalah desk detail reservasi. Untuk melihat isi tabel yang sudah kalian isi, bisa ketik select bintang from pelanggan titik 2 koma. Ini untuk tabel pelanggan. Selanjutnya untuk tabel meja, select from meja. Untuk tabel reservasi, select from reservasi. Untuk tabel transaksi, kalian bisa ketik from transaksi. Dan yang terakhir, kita ketik select from detail reservasi.
Seluruh database siap digunakan. Database ini bisa membantu Anda mengelola informasi pelanggan, meja, reservasi, pembayaran, dan detail lainnya. Pembuatan IRD setelah pembuatan command prompt. IRD itu apa? IRD adalah Entity Relationship Diagram. Kita akan menggunakan aplikasi yaitu Draw.io. Kita klik. Pastikan sudah di-download ya Draw.io-nya ya. Lalu ada Create New Diagram. Kita gunakan yang blank diagram karena kita akan mengkreasikan sendiri. Kita create. Di sini ada banyak, ada general, ada mix, ada advanced, ada basic, ada arrow, ada low chart, ada entity relation, ada UML. Kita akan gunakan yang general. Kita akan bikin entitasnya dulu sebelum kita melangkah ke yang lebih banyak. Di sini ada rectangle atau rounded rectangle, itu bisa dipakai. Antara dua itu bebas karena entitas itu identik dengan dia persegi panjang ya. Jadi kita pakai rectangle aja, kita bikin entitasnya. Di sini bisa diperbesar, diperkecil, bebas. Yang pertama ada entitas pelanggan. Lalu ini bisa di copy paste biar mempersingkat waktu, kita copy paste aja. Di sini juga ada meja, entitas meja. Karena kita bikin IRD untuk Abuba Stick. Nah, entitas ketiga itu ada reservasi. Yang keempat itu entitas transaksi. Ada 5. Yang terakhir adalah detail dari transaksi, detail dari reservasi tersebut. Detail reservasi. Nah, sudah. Pelanggan dengan meja mempunyai relasi. Nah, di sini relasi itu digambarkan dengan belah ketupat atau diamond. Jadi kita menggunakan diamond. Oke, sudah. Oke. Relasi apa? Pelanggan melakukan pemesanan terhadap meja. Ke meja. Nah, satu pelanggan hanya bisa memesan satu meja. Jadi kita menggunakan ke entity relation. Kita pakai yang one to one. Sebentar, mana one to one? Ini one to one. Oke, dikaitkan antara pelanggan dengan antara entitas dengan relasinya. Ini kita copy aja biar mempersingkat waktu. Oke, sudah. Nah, ini satu pelanggan hanya bisa memesan satu meja. Satu ditandai dengan angka 1, tapi kalau banyak itu ditandai dengan M atau N. Lanjut, dari meja kita memiliki relasi yaitu dengan reservasi. Oke, reservasi. Oke, kita geser, kita copy paste. Nah, segini, gini. Relasinya apa? Relasinya adalah melakukan. Jadi si meja ini melakukan reservasi untuk si pelanggan. Kita satu meja
banyak meja bisa melakukan banyak reservasi. Jadi M to M. M atau N to M. Ini sama aja. Oke, dikaitkan. Jadi kalau mau mindahin itu si arrow-nya juga ikut pindah. Jadi kita tidak memperribet istilahnya. Oke, sudah. Lalu pelanggan itu bisa melakukan transaksi. Jadi kita bikin lagi, kita copy paste aja. Nah, copy paste transaksi. Oke. Jadi pelanggan setelah makan bisa melakukan transaksi. Nah, oke. Terus kita bikin arrow-nya. Oke, lanjut. Oke, sudah. Nah, biasanya transaksi itu memiliki detail transaksi agar bisa kita lihat lebih jelas, lebih rinci. Jadi kita copy paste relasinya, lalu kita ganti kalimatnya, enggak, memiliki detail transaksi. Ini banyak transaksi. Satu transaksi memiliki satu detail transaksi. Kita copy paste aja. Copy paste lagi biar cepat dan mempermudah kita. Oke, sudah. Nah, di setiap entitas itu pasti mempunyai atributnya masing-masing. Jadi satu entitas biasanya ada beberapa atribut. Di entitas pelanggan itu memiliki 4 atribut. Atribut itu ditandai dengan namanya ellipse atau ini bentuknya oval. Kita pakai ID pelanggan. Oke, sudah. Ini atribut pertama, kita copy paste untuk memudahkan. Memiliki 4 atribut. Nah, atribut itu ditandai dengan namanya ellipse atau ini bentuknya oval. Kita pakai ID pelanggan. Oke, sudah. Ini atribut pertama, kita copy paste untuk memudahkan. Nama pelanggan. Sudah. Terus copy paste lagi sampai semuanya ada alamat. Yang terakhir kita pakai ada namanya nomor telepon. Kita pakai nomor telepon. Salah. Lalu kita tarik garis dari ellipse-nya, sudah ada garis itu, tinggal ditarik saja ke entitasnya. Kayak gitu. Oke. Lakukan sampai entitasnya semua terisi dengan atributnya. Oke. Kita lanjutkan lagi ke entitas meja. Entitas meja ini ada 3 atribut, yaitu ID meja. Sebab ini di entitas pelanggan itu primary key-nya ID pelanggan, di meja itu primary key-nya ID. Oke, lanjut.
nomor meja. Lihat lagi kapasitas dari meja tersebut. Oke, nanti aja kita tariknya. Itu tinggal tarik aja, kita bikin yang lain dulu. Ada tabel entitas reservasi, ini ada ID reservasi. Terus kita bikin lagi. Kita ada tanggal reservasi. Terus juga ada waktu reservasi. Reservasi. Dan yang terakhir ada dua lagi, ID pelanggan. Dan ID meja ini sebagai forenski. Oke, sudah. Lalu kita buat lagi di entitas transaksi. Oke, kita atur kecil besarnya. Ini ada 3 di transaksi sebagai primary key. Lalu ada ID reservasi sebagai forenski. Yang terakhir ada total bayar. Oke, lanjut. Yang terakhir ada detail dari transaksi. Ini ada 4 atribut. Kita isi. Yang pertama ada ID, detail, transaksi. Ini sebagai primary key. Lalu kita copy paste lagi, ada ID reservasi lagi sebagai forenski. Habis itu ada jumlah tamu yang datang ke restoran Abuba. Jumlah tamu. Yang terakhir ada catatan penjualan. Nah, ini sudah kita bikin, lalu tinggal kita tarik saja untuk menyambungkan kepada entitasnya. Oke, di sini juga ada entitas atribut dari reservasi. Ya, lanjut langsung aja. Oke, kita terakhir ini transaksi. Terakhir keempat itu transaksi. Yes. Oke, sudah. Nah, ini yang terakhir dari detail transaksi. Oke, sudah. Nanti setelah ini akan membuat tabel dari si IRD ini. Sekian. Oke, di sini saya akan membuat tabel dari IRD tersebut. Untuk tabel pertama ada tabel pelanggan. Primariknya ID pelanggan. Untuk atribut lainnya ada nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Dan nomor telepon. Oke, yang kedua. Untuk yang kedua ada meja, tabel meja.
primary key-nya yaitu ID meja. Selanjutnya atribut lainnya ada nomor meja dan kapasitas. Oke. Yang ketiga yaitu ada reservasi. Primary key-nya sendiri itu ID reservasi. Untuk foreign key-nya ada ID meja dan ID pelanggan. Oke, selanjutnya atribut lainnya itu ada tanggal reservasi dan waktu reservasi. Waktu reservasi. Oke, yang keempat ada transaksi. Primary key-nya itu ID transaksi. Untuk foreign key-nya itu ada ID reservasi. ID reservasi. Untuk atribut lainnya ada total bayar. Oke, yang terakhir ada detail reservasi. Untuk primary key-nya, primary key-nya sendiri ada ID detail reservasi. Dan foreign key-nya itu ada ID reservasi. Atribut lainnya itu ada catatan dan jumlah tamu.
Oke, untuk bagian transaksi sendiri tadi ID reservasinya itu ada ID reservasinya sendiri itu foreign key. Oke, mungkin segini aja cukup tabel dari saya. Terima kasih.
Thank